terhubung di ujung telepon sana. Selamat siang Mas Bowo. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Bowo? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah bisa gimana? Ya? Alhamdulillah selalu sehat dan semangat. Walaupun Kota Purwokerto ini mendung ya, jadi bawaannya pengen mager begitu ya Mas Bowo ya. Ya, posisi di mana nih Mas Bowo? Di rumah atau sedang beraktivitas? Di tempat ibu sih, di Purwokerto juga. Di Purwokerto juga, oke baiklah nih menyongsong akhir tahun berarti ya Mas Bowo ya. Iya. Oke Mas Bowo, ini kalau bicara tentang akhir tahun nih biasanya kan banyak dari kita yang memanfaatannya untuk melakukan evaluasi nih kira-kira di tahun yang kebelakang ini apakah target-targetnya banyak yang lepas atau banyak kesuksesan yang diraih begitu. Nah kalau dari Pertuni sendiri nih tahun 2022 ini seperti apa nih catatan Mas Bowo nih? Ya sebelumnya ini kan saya sampaikan dulu memang ada beberapa program yang kita buat misalnya di awal tahun gitu kan. Dari saya katakan 90% kita sudah kerjakan semua, alhamdulillah, dan berjalan lancar gitu. Oke. 90%-nya apa? Ya awal itu kita buat turnamen golball sempat ya. Golball itu olahraga untuk yang tunanetra Mas Arya. Alhamdulillah berjalan. Kemudian kita buat pelatihan komputer bicara sempat itu di bulan Juli kalau tidak salah. Alhamdulillah juga berjalan lancar. Sampai kemarin ada wisata. Wisata kita Pertuni itu sebenarnya di luar program kerja, tapi karena ini permintaan teman-teman anggota gitu kan. Jadi kita aplikasikan dalam waktu 3 bulan, alhamdulillah bisa berjalan lancar gitu. Sampai kemarin itu, pokoknya di sini yang agak miss itu di acara HDI. Oke. Iya. Ini acara Hari Disabilitas Internasional yang biasanya kita diadakan tanggal 3 Desember. Untuk tahun ini memang agak sedikit berbeda gitu. Dan dari Pertuni biasanya kan biasanya dari dinas sosial atau dulu malah RRI yang sempat ya. Iya betul sempat. Nah biasanya dinas sosial suka menyelenggarakan mungkin karena pandemik gitu ya kemarin. Jadi mungkin masih beres-beres kali ya. Iya betul. Ya, tapi kita sih sempat diundang dari Balai Satria itu di Baturaden untuk mengikuti acara HDI Balai Satria secara online gitu. Hanya perwakilan saja ya, paling itu yang agak sedikit kita tidak bisa kerjakan di tahun ini. Oke. Artinya kalau menurut catatan dari Mas Bowo sendiri, apa kendalanya begitu Mas Bowo yang mungkin teman-teman rasakan atau alami di sepanjang tahun 2020 selain masalah pandemi begitu ya? Yang masalah tadi HDI ya? Secara keseluruhan begitu. Yang jelas yang pertama yang kita kejar itu kan masalah pendanaan. Pendanaan dulu, kita yang cari dulu pendanaan. Ya alhamdulillah kalau beberapa kegiatan yang kita lakukan alhamdulillah sih beres ya, gitu. Dalam arti kita membuat rencana A, B, dan C itu. Rencana maksudnya ketika kita mencari pendanaan dalam hal kita membuat pembuatan proposal untuk beberapa kegiatan. Kalau ini tidak terkumpul atau tidak ya sesuai dengan rencana, kita rubah ke rencana B, biasanya seperti itu. Nah di sini untuk beberapa kegiatan kayak tadi itu, lagi di bulan Ramadan juga kita buat untuk kepanitiaan zakatan lah ya, untuk itu teman-teman juga, alhamdulillah berjalan lancar gitu. Nah di sini pertama pasti itu pendanaan, kemudian kedua itu biasanya masalah tempat ya, tempat karena
teman-teman untuk di Pertuni Banyumas itu kan nggak sedikit ya, gitu. Jadi kita ada 80-an sekitar yang aktif, 81 gitu. Jadi kita mencari tempat yang representatif gitu, yang kira-kira pas gitu untuk kita semua. Ini yang ketiga mungkin kendala yang paling ini adalah mobilisasi teman-teman gitu kan. Karena nggak teman-teman semua bisa istilahnya kalau kita katakan kita ngumpul di tempat A misalnya gitu. Itu nggak bisa semua bisa ikut karena terkendala masalah mobilisasi juga gitu. Yang terjadi seperti itu. Baik. Artinya mungkin masih ada keinginan dari teman-teman Pertuni yang tahun 2022 kemarin itu belum terpenuhi begitu Mas Bowo? Ya, ada beberapa yang kita belum bisa lakukan gitu. Sampai hari ini aja kan rencana itu ada lanjutan untuk kegiatan pelatihan komputer bicara yang tahap 2 ceritanya gitu. Kita sudah buat istilahnya plan-nya gitu, tapi belum terlaksana gitu, karena ada beberapa kendala yang terjadi gitu. Baik. Artinya semoga nanti ini menjadi catatan yang kemudian bisa ditindaklanjuti lagi di tahun 2023 mendatang begitu ya, Mas Bowo ya. Tapi kalau secara pribadi nih, Mas Bowo menilai tahun 2022 ini seperti apa nih perjalanan Pertuni di Banyumas begitu? Ya saya katakan ini lebih baik dan lebih oke gitu saya sih. Karena kita dari 2020 ke 2021 pandemik berat banget ya. Iya berat sekali. Terus kalau mau ada pertemuan kita kayak kucing-kucingan gitu. Kemudian mulai menggeliat di 2022 kita juga terkendala beberapa ini kan. Ternyata nggak semudah yang dibayangkan ketika udah pandemik, udah berarti seperti sedia kala, ternyata nggak semudah itu gitu. Ternyata ada perubahan-perubahan besar, terutama yang dirasakan oleh teman-teman ini, masalah pendapatan, masalah dan lain sebagainya gitu. Nah ini kan kita nggak bisa, ayo dong kita ada kegiatan ini, yuk kita nggak bisa langsung gitu. Nah ini teman-teman juga pada mikir juga kan, itu nggak semua bisa ini proses dari pandemik ke yang kembali kita ke posisi ini yang sekarang ini nggak mudah. Iya butuh proses juga begitu ya, Mas Bowo ya. Ya teman-teman merasakan seperti itu. Iya. Saya pikir akan kembali lebih misalnya contoh kayak kan teman-teman di sini kan meneliti dunia pijat gitu misalnya, mungkin pelanggannya kan kembali seperti sedia kala bahkan lebih ramai mungkin gitu. Ya enggak juga. Sejauh ini berarti masih penyesuaian lagi begitu, Mas Bowo? Iya, betul Mas. Penyesuaian dan kembali trustnya konsumen itu ke usaha pijat, bisa usahanya teman-teman tunanetra khususnya di Pertuni ini memang belum sepenuhnya seperti sedia kala lagi. Baik, tapi artinya sudah ada perubahan di masa pandemi dengan yang sekarang ini begitu, Mas Bowo? Ya, sudah ada. Yang tadinya kan benar-benar sepi gitu ibaratnya gitu kan. Sepi dan memang tidak pada ketakutan juga kan ketika ada tamu ini mau dijemput apa enggak gitu kan, terus ada membawa ini virus atau tidak gitu. Iya ya, masih ada ketakutan juga begitu ya. Ya, kalau sekarang udah enggak, sekarang udah aman, apalagi sudah ada vaksinasi, teman-teman udah aman gitu kan. Kan tinggal nunggu nih. Nah, tapi kan kendalanya juga konsumen juga gimana sekarang itu kan perubahan kayak Mas, ada inflasi dan sebagainya gitu. Jadinya orang juga mau mengeluarkan uang itu hanya untuk pijat juga mikir-mikir tuh gitu kan. Ya seperti itu. Ya, itu jadi kan jadi kendala juga. Iya betul. Orang tinggal mikir bagaimana nih supaya membuat trust-nya lagi kepada konsumen ini gitu.
Nah, artinya seperti apa Mas Bowo dalam memberikan motivasi maupun juga semangat ke teman-teman Pertuni nih bahwa sebenarnya kita masih mampu bangkit, apalagi kan pandemi ini sudah mulai berangsur pulih lah, bahkan pemerintah dalam waktu dekat ini akhir tahun ini juga akan mencabut apa istilahnya program PPKM gitu yang tadinya selalu diterapkan gitu. Iya, yang jelas memang dari awal pas masa pandemik juga saya selalu katakan ini ibaratnya kita lagi musim paceklik lah gitu kan. Tapi di sini kita harus mempersiapkan semua, jangan sampai nanti udah mulai musim hujan, musim panen malah kita belum siap gitu. Jadi memang di sini yang saya selalu motivasi ke teman-teman agar terus mempersiapkan usaha ini. Usaha ini kan karena memang usaha satu-satunya yang bisa dilakukan. Jadi jangan sampai lepas gitu kan. Jadi persiapkan semua, harus dipersiapkan walaupun ada nggak ada, itu harus dipersiapkan secara matang. Ibaratnya kita musim paceklik ya nyiapin galengannya dulu, apa-apanya dulu gitu kan. Kita beresin yang lain. Nanti ketika musim panen datang, nah di sini kita harus sudah oke semua ya di situ. Dan memang kita sudah siapkan ada beberapa persiapan seperti kita pas pas masa pandemi kita punya program baru kayak pinjaman modal tanpa jasa gitu kan. Jadi teman-teman bisa meminjam untuk usaha gitu dan tanpa jasa sama sekali, sehingga ini bisa dijadikan modal awal teman-teman untuk mengembangkan usahanya gitu. Oke, baik. Oh ya, saya ingatkan juga untuk Anda pendengar yang mungkin ingin bergabung bersama kami, boleh silakan 632336 atau SMS WA 0811 Oke, Mas Bo, ini terkait dengan dukungan dari pemerintah daerah atau pihak-pihak terkait nih dalam dukungan terhadap teman-teman Pertuni di sepanjang tahun 2022 ini seperti apa nih, Mas Bo? Gimana ya? Ya jelas ini ada mulai kebijakan ini sudah agak berubah, Mas. Jadi sempat kemarin kita kan awal-awal tahun di 2022 yang kita sempat katanya ini sekarang masalah disabilitas ini sudah ditangani oleh dari pihak Balai Satria. Balai Satria ini di bawah Kemensos gitu kan, Kementerian Sosial. Nah kita kemarin ke sana gitu. Memang ternyata kata Bu Risma sudah ada permennya, sudah ada gitu kan. Tapi pas pada waktu itu memang belum siap waktu awal-awal itu. Nah sekarang lagi mulai udah kayaknya Balai Satria ini sudah siap nih. Gitu, mulai mempersiapkan diri. Kemarin udah mulai seperti ada kemarin lagi mulai ada bantuan untuk tongkat ini adaptif. Gitu. Okay. Nah ini lagi di pendataan terus, juga dari Dinas Sosial bekerja sama dengan Balai Satria, terus menerjunkan TKSK itu untuk pendataan ke teman-teman ya. Dari Pertuni sudah kasih data ya di sana. Nah tinggal realisasi dari TKSK langsung ke RT RW yang mencari teman-teman disabilitas, khususnya yang tunanetra. Terus nanti insya Allah kalau sudah siap semua, ini lagi proses perakitan kan. Oke. Jadi tongkat adaptif itu, Mas, kalau boleh saya jelaskan. Iya, siap. Itu adalah tongkat yang ada sensornya. Oh, oke. Ini ya lumayan, ini agak canggih sih sekarang tongkatnya. Iya, betul. Nah, ini lagi sedang didistribusikan dari Balai Satria untuk teman-teman di Banyumas. Gitu. Ini lagi Desember, ini lagi mulai ini. Kalau sih tahun depan sudah teraplikasi ke distribusi ke teman-teman semua. Oke. Gitu, Mas. Nanti peruntukannya semua nanti dapat begitu, teman-teman Pertuni yang tergabung dalam Pertuni atau siapapun boleh mendapatkan itu, yang tongkat tadi itu? Saya kurang paham. Cuma kemarin pas bulan Ramadan kemarin itu berarti April Mei itu ya, Mas. Itu kan kemarin Pertuni diminta pendataan. Ya kita kasih gitu. Kayaknya sih teman-teman di ormas-ormas kita kasih. Kalau tidak salah kemarin Pak Darmanto dari pihak
Balai Satria untuk Banyumas sekitar 135 orang gitu yang insya Allah nanti didistribusikan gitu. Nah, tapi kan Balai Satria ini kan tidak hanya menangani Banyumas, Mas. Ya, ini menangani seluruh Banyumas Cakep. Jadi dari Cilacap, Kebumen, Purbalingga, sampai Brebes, apa ya? Oke. Artinya dengan seluas itu kan otomatis teman-teman yang membutuhkan juga kan dari daerah-daerah itu juga banyak begitu ya, Mas Bowo ya? Iya. Ini juga saya diminta ini tuh kontaknya sama dari pihak Balai Satria. Dan ini tongkat juga bukan tongkat sembarangan ini, Mas. Jadi lumayan juga harganya. Jadi nominalkan bisa sampai 2,4 juta. Oke, lumayan mahal juga ya. Iya. Oke, jadi artinya ketika untuk 130 orang aja itu udah bisa dihitung berapa itu ya, lumayan. Iya, belum lagi ditambah nanti mungkin yang daerah lain yang sebarang Mas Jacob itu. Jadi memang nggak sedikit sih ya. Iya. Makanya ini ya kita memahami nggak murah. Tapi sebenarnya memang juga ada dari sudah ada bantuan juga yang untuk yang tunadaksa gitu kan, juga ada motor roda 3 itu kan. Jadi memang dana-dana yang ada di Kemensos yang untuk ini untuk teman-teman mungkin nggak hanya untuk tunanetra saja, tapi juga yang daksa, mungkin yang untuk tuli juga ada pasti di situ. Oke, baik ya. Semoga saja program ini nanti bisa terlaksana dengan maksimal, artinya teman-teman Pertuni ini bisa tersentuh semua oleh bantuan ini begitu ya Mas Bowo ya. Iya. Oke, baik Mas Bowo, ini sudah ada yang bergabung via WA nih. Selamat siang Mas Arya dan juga Mas Bowo. Semangat untuk teman-teman Pertuni. Pertanyaan saya, apa sebenarnya harapan dari teman-teman Pertuni di Kabupaten Banyumas yang hingga saat ini belum tercapai? Apa Mas Bowo? Terima kasih dari Mbak Nia yang ada di PBG Purbalingga berarti. Apa nih Mas Bowo? Jadi begini, kalau bisa saya sampaikan, namanya disabilitas atau teman-teman difabel ini terbagi menjadi beberapa klasifikasi, gitu kan? Ada yang usia produktif dan non produktif. Di usia produktif pun juga kita bagi beberapa. Usia produktif kira-kira di bawah 40 tahun, gitu kan? Iya, betul. Nah, di usia produktif ini kita juga dibagi beberapa klasifikasi juga. Ada yang masih dalam pendidikan, gitu kan? Ada yang sudah di luar pendidikan, dalam itu sudah selesai, gitu kan? Nah, ini yang masih belum ada kan, kayak SLB A aja di Banyumas belum ada, gitu. Iya. SLB belum ada. Nah, gimana mau istilahnya mau belajar, tempat aja nggak ada, gitu kan? Gitu. Jadi di sini tuh yang kita inginkan sebenarnya tidak hanya bantuan dalam bentuk barang atau makanan gitu ya. Tapi di sini kita membutuhkan fasilitas, ya kan? Fasilitas untuk belajar ada nggak nih, gitu kan? Fasilitas untuk mobilisasi misalnya. Ini saya alhamdulillah kayak Bistrans Banyumas kita free ya, gratis untuk para disabilitas, alhamdulillah. Dan yang transportasi yang Bistrans untuk Jateng ini masih dipertanyakan gitu, karena kalau kita naik itu juga masih bingung sana akhirnya. Kemudian fasilitas di usia produktif ini, kemudian kedua adalah kesempatan, peluang. Peluang kerja di sini yang untuk disabilitas itu kecil sekali, Mas. Bahkan padahal undang-undang itu sudah ada di tahun Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 bahwa yang untuk instansi yang swasta itu 1%, untuk yang negeri 2%. Gitu. Tapi kan aplikasinya belum ada sampai sekarang. Gitu. Nah, kita memahami sih memang semua itu butuh effort ya. Gitu. Perjuangan yang ini lah. Sekarang kalau dibuka lapangan pekerjaan, terus teman-teman nggak ada yang daftar juga gimana juga gitu. Nah ini makanya harus ada kesinambungan antara
tadi yang untuk pelatihan pendidikan, pelatihan kerja misalnya gitu, dan peluang peluang kerjanya gitu. Nah itu yang usia produktif. Nah usia non produktif ini juga terbagi juga, ya kan? Ada yang istilahnya mereka benar-benar nggak mampu sama sekali gitu kan. Ada yang mereka membutuhkan istilahnya sekarang masih bisa pijat gitu, masih bisa usaha gitu. Tapi nanti setelah umur 50 tahun ke atas, mereka mau bagaimana gitu kan. Nah ini yang belum terpikirkan sama sekali oleh pemerintah gitu kan. Nah ini bantuan apa yang sekiranya gitu yang diperlukan yang misalnya usia non produktif ini untuk bisa bertahan lah paling tidak gitu kan. Kita mungkin katakan menguntungkan jauh lah ya. paling tidak bertahan ini bagaimana? Mungkin adanya suntikan modal atau bagaimana gitu. Terus kemudian memang tidak bisa sama sekali dalam arti usia non produktif ini kan yang udah lansia misalnya gitu kan. Nah lansia ini ya, pasti kan nggak bisa ngapa-ngapain kan. Kerja saja sudah nggak bisa ya kan. Nah ini harus ada kebijakan dari pemerintah, bantuan-bantuan yang bisa membantu atau meringankan teman-teman disabilitas. Gitu. Oke, artinya bukan bantuan dalam bentuk konsumtif gitu ya, tapi lebih bagaimana untuk memberdayakan dan membuat teman-teman pertuni ini mandiri begitu ya Mas Bowo ya. Oke. Betul itu Mas. Baik, ya Mas Bowo, saya dengar-dengar juga nih teman-teman pertuni ini lagi ada proyek ini ya, lagi ada program Sandiwara Radio nih Mas Bowo ya. Nah, nanti mungkin bisa diceritakan seputar itu tuh Mas Bowo ya. Tapi nanti kita break dulu karena nanti juga saya akan hadirkan terlebih dahulu ini laporan dari reporter kami ya. Oke, Mas Bowo tetap standby ya Mas Bowo ya. Dan juga untuk Anda pendengar, kita akan lanjutkan kembali obrolan seru kita dengan Mas Bowo nanti ya setelah kami hadirkan laporan terkini dari reporter kami. Pastikan terus bersama kami. Karena masih dalam Suara Difabel, masih bersama saya Arya Setia tentunya dan juga Mas Bowo, Ketua Pertuni Kabupaten Banyumas. Mas Bowo, kita lanjutkan obrolan seru kita nih Mas. Ada yang sudah bergabung kembali di WA ini. Oke, sebelumnya ada yang bergabung via telepon. Saya coba persilakan dulu 632336. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang dengan Bung Masdar ini di Gedung Banteng. Betul ya. Oke. Saya tanyakan ini untuk alamatnya Mas Bowo di mana nih? Mas Bowo di mana? Oke. Ya, alamatnya kemudian nomor teleponnya mohon disebutkan nanti. Oke, siap. Ya, demikian. Assalamualaikum ya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bowo, kebetulan ini Bung Masdar ini juga teman-teman tunanetra, teman tunanetra juga. Jadi minta alamatnya sama nomor teleponnya. Mungkin nanti di sesi akhir bolehlah disampaikan begitu ya. Biar aja ya. Iya, oke. Di akhir aja nggak apa-apa. Biar nanti Bung Master ini mendengarkan program-program pertuni lain gitu sampai akhir begitu Mas. Oh ya. Oke. Siap. Ini ada penanya via WA nih. Selamat siang Mas Arya Setia dan juga Mas Bowo. Semangat untuk teman-teman pertuni. Oke, ini terkait dengan program-program dari pemerintah kan sebenarnya banyak nih yang diperuntukkan bagi teman-teman disabilitas. Nah, sejauh ini apakah bantuan itu sudah menyentuh teman-teman pertuni Banyumas atau bagaimana? Mohon penjelasannya Mas Bowo dari Pak Ardi yang ada di Purbalingga. Oke, Pak Ardi di Purbalingga. Ya, terima kasih Pak Ardi. Ya ini alhamdulillah sih pemerintah makin kesini ya lumayan ya bisa memberikan perhatian untuk kita seperti ada program PKH gitu kan, ada PLT, kemudian ada juga untuk yang asuransi itu kayak BPJS Ketenagakerjaan itu yang untuk tenaga harian gitu kan, ada sekarang itu. Saya juga ikutan itu Mas. Oh, oke. Ada itu Mas yang jadi ada yang 1 bulan itu 37.000, ada yang 60 sekian ribu gitu. Kan lumayan itu sebenarnya. Iya betul. Ada juga ya macam-macam sih gitu. Jadi alhamdulillah sih teman-teman sebagian sudah ada yang bisa mendapatkan tersebut. Sebagian juga ada yang masih belum.
Sebelumnya kenapa lebih ke arah identitas sih sebenarnya gitu. Oh, oke. Kadang-kadang untuk teman-teman yang ngurus-mengurus EKTP ini agak kurang ini kan, mungkin mobilisasi dan sebagainya, sehingga ketika identitas tersebut kurang istilahnya pendataan tersebut kurang pas, sehingga bantuan nggak bisa datang gitu, nggak bisa tersalurkan gitu ya, gitu. Oke. Kemudian mungkin perhatian dari pihak RT mungkin gitu ya. Dalam arti mungkin terabaikan, dikiranya mungkin karena memang teman-teman kita tuh ada yang kebanyakan memang kan di rumah ya. Iya, betul. Dan kadang-kadang ada yang terlihat dan tidak terlihat gitu. Dalam arti sehingga kadang-kadang ada yang terabaikan gitu. Jadi pas begitu pendataan-pendataan seperti itu terlupa mungkin gitu kan. Sehingga terlewati, ya nggak dapat juga. Ada seperti itu. Oke, mungkin orang-orang terdekatnya juga harusnya ini juga ya. Makanya harus aktif. Respon pasif, aktif juga begitu ya. Iya, harusnya tetangganya atau mungkin keluarganya harusnya lebih aktif dan mendekatkan kepada RT sebenarnya, harusnya gitu. Karena memang kan yang terdekat kan RT kan. Betul. Gitu. Nah, data itu memang dari RT gitu, kayak KIP, KIP dan sebagainya kan itu dari data-data dari RT ke atas gitu. Oke, ya artinya tidak bisa berdiri tidak bisa sendiri begitu teman-teman Pertuni, butuh pendampingan dari pihak-pihak terkait atau juga teman-teman terdekatnya begitu ya. Oke. Baik, ini ada lagi penanya dari 0856 sekian. Selamat siang Mas Bowo. Untuk saat ini kan ada persatuan olahraga untuk teman-teman disabilitas nih, barangkali dari Pertuni ini ada potensi-potensi yang mengarah ke sana sehingga bisa jadi atlet nih. Kan banyak nih atlet-atlet yang mereka bisa sukses dan mendapatkan banyak bonus dari olahraga yang mereka geluti. Nah, Pertuni Banyumas bagaimana? Oke, terima kasih tidak menyebut nama, sayang sekali nih. Namanya ya? Iya, 0856 sekian. Oh iya ya. Ya oke, terima kasih Mas atau Mbak. Mas sih kayaknya ini, kalau dari profilnya. Oh iya. Oke. Ya, terima kasih Mas. Ini saya alhamdulillah juga memang di tahun ini juga kita juga terkoneksi dengan beberapa ormas persatuan olahraga lah. Itu ada NPCI Banyumas, ada Porti juga untuk Banyumas. Gitu. Nah untuk NPCI kemarin malah kita dari teman-teman kita itu ada beberapa teman yang ikut ke sana dan bisa membanggakan Banyumas juga itu. Mungkin juga Pak Hussein gitu. Acara apa kemarin ya gitu, sempat memberikan penghargaan juga untuk teman-teman kita. Ada beberapa teman-teman terutama di Pertuni ya, tunanetra. Mas Dani itu malah merebut juara 1, 2, 3 itu. Ada emas, perunggu, ada emas, perak dan perunggu gitu untuk lempar lembing, tolak peluru sama apa tuh saya lupa. Ada ya. Dan beberapa teman juga yang meraih juara-juara lari dan sebagainya gitu. Alhamdulillah gitu. Memang kita tidak terkoneksi dan ya berterima kasih lah untuk satuan tersebut ya. Kita ada NPCI Banyumas, ada juga Porti Banyumas. Ini nanti Porti sih masih belum ini, tapi insya Allah nanti ke depan mungkin bisa bergerak lebih luas lagi. Ini sekarang NPCI Banyumas lagi mulai menggeliat ini. Oke, lagi banyak mencari potensi-potensi yang ada di Banyumas juga begitu. Ya, Oke, baik. Ini seperti sebelum tadi break nih, saya menanyakan nih, dengar-dengar teman-teman Pertuni ini lagi rajin bikin sandiwara ini, Mas Bowo nih. Bener nih Mas Bowo, seperti apa nih sebenarnya programnya ini? Gimana Mas? Iya, seperti apa nih untuk program pembuatan sandiwara radio nih? Saya dengar teman-teman Pertuni lagi giat membuat sandiwara radio ini. Ya memang jadi kita ingin agar teman-teman visinya itu bisa mewadahi potensi teman-teman yang memang punya potensi untuk bisa berkreasi gitu. Kita ingin menunjukkan sama masyarakat gitu bahwa ya kita tidak hanya untuk dikasihani gitu, kita juga punya potensi-potensi yang
bisa kalau kita kelola dengan baik, insya Allah akan menjadi sesuatu gitu kan. Nah, ini salah satunya dengan Sandiwara Radio Tunanetra gitu. Nah, ini mulai kapan Mas untuk pembuatan ini? Mulai bergerak itu kemarin pas bulan Ramadan kemarin itu. Oke. Baru mulai, tapi sebenarnya sudah pembicaraan dari tahun kemarin sebenarnya, cuma sayanya yang belum ini karena butuh persiapan yang dan kerja keras yang luar biasa kalau itu kan gitu. Karena di sini saya pribadi sebagai penulis naskahnya juga, sebagai editor soundnya juga gitu, dan juga pengisi suaranya juga gitu. Jadi di sini masih kekurangan tenaga gitu. Gitu jadinya ya udah baru mulai kemarin pas Ramadan, sekarang sudah mencapai sekitar 13 cerita, 12 cerita untuk yang berbahasa Indonesia, satu cerita untuk berbahasa daerah atau bahasa Banyumas ada. Oke. Nah itu rata-rata idenya itu dari mana? Kemudian siapa yang berperan sebagai penulis naskahnya? Idenya mengalir aja sih Mas. Idenya apa yang ada dari berita yang mungkin sedang in gitu, atau apa ya? Ya habis dari inspirasi dari nonton film atau gitu. Kayak ini terbaru kita akan buat untuk temanya sepak bola ini nanti. Oke. Iya. Iya, saya pernah melihat nih yang kalau nggak salah itu judulnya Raja Terakhir itu. Ada benar nggak Mas? Ya. Benar, Raja Terakhir begitu ya? Iya. Oke. Iya, terus saya pernah melihat gitu. Nah ini bagaimana untuk meng-cast teman-teman ini? Maksudnya untuk mengajarkan agar teman-teman ini bisa memerankan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita Sandiwara itu. Seperti apa mengarahkannya begitu Mas Bo? Iya. Untuk pertama saya naskah yang saya tulis dari kita share dulu ya dalam bentuk file gitu kan ke teman-teman. Itu kemudian saya kirim audionya gitu, ceritanya audionya sinopsisnya lah gitu kan. Ya teman-teman memahami, oh ya ini gitu kan. Setelah itu baru per orang gitu saya japri, saya kirimkan dialognya gitu per itu, jadi mereka nanti mengisi lewat PN atau lewat pesan suara. Jadi semua terkumpul semua, ya baru kita susun semua gitu. Yang tugas untuk menyusunnya atau istilahnya melakukan editing ini siapa Mas? Ya saya. Oke. Baik, luar biasa nih. Ya, saya Mas. Ya kebetulan kan untuk masalah perkomputeran kan ya saya ini yang yang bisa leluasa gitu. Nah, makanya ini mau saya tularkan juga, makanya di tahun ini saya kepingin ada teman-teman lah yang bisa menggunakan komputer bicara ini gitu kan. Oke. Baik. Makanya sementara baru saya dulu yang handle, tapi nanti ke depannya saya kepinginnya ada teman-teman dari tunanetra, dari Pertuni yang bisa handle gitu. Jadi saya cuma tulis naskahnya aja gitu. Oke. Baik, nah untuk karya-karyanya ini bisa dinikmati masyarakat di mana nih? Ada channel khusus atau ditayangkan juga? Sementara kita ada platform yang kita bisa produksi, kita share di YouTube kita, ada di DPC Pertuni Banyumas. DPC Pertuni Banyumas begitu ya? Iya, DPC Pertuni Banyumas. Ada juga di Spotify, kalau tidak salah Sandiwara Tunanetra gitu kalau nggak salah itu. Kita juga upload situ di Spotify. Oke. Gitu. Baik. Nah ini saya buka DPC Pertuni Banyumas, di sini juga ada tutorial membuat naskah Sandiwara Radio versi tunanetra. Ini Mas Bowo nih di sini menerangkan ya. Iya. Ada juga, ada juga nih yang tunanetra berlatih bela diri dengan Pak Tarno ini. Lucu ini juga ya. Oke, baik. Oh iya benar nih, beberapa sandiwaranya nih sudah termasuk ini yang Raja Terakhir ini juga sudah ada nih di wah ini viewersnya lumayan juga nih. Terutama ini yang paling banyak ini yang di ujung tanduk ini.
Ya, Ini udah 1,7 ribu viewers Iya, nih. betul. Padahal baru 4 bulan yang lalu ini. Wah, keren ini. Wah, luar biasa nih. Memang ini semuanya ini rata-rata bikinan Mas Bowo nih, termasuk yang doa Pak Haji dan Iya. ini juga semuanya Mas Bowo. Iya Mas, kebetulan baru saya gitu. Tapi inspirasinya dari teman-teman juga. Ada yang cut, ada yang cerita apa, dari apa. Saya yang ini jadi naskah gitu, tahu jadi naskah gitu. Oke. Nah, kedepannya untuk pembuatan sandiwara ini mau seperti apa nih, Mas? Artinya ini sebagai salah satu program teman-teman Pertuni atau ada tujuan lain dari Mas Bowo untuk sandiwara ini? Ya, yang jelas pertama tadi untuk mewadahi potensi teman-teman gitu kan. Terus yang kedua ini visinya memang untuk bisa menjadi ya kalau bisa pendapatan sampingan lah untuk teman-teman gitu. Makanya di sini sandiwara kita buat serius gitu, kita buat serius, bahkan dari sound efeknya sampai back soundnya itu kita benar-benar no copyright, jadi benar-benar tidak kita colong-colong lagu dari mana gitu nggak bisa gitu. Kita benar-benar no copyright, itu lagu-lagu yang ada itu dari YouTube lagu download ya, YouTube download. Bukan sembarangan lagu yang kita ambil gitu, dan di situ kita kasih kredit juga kalau Mas Ariel lihat di deskripsi itu ada kredit gitu lah, itu judul-judul itu yang kita harus sertakan kan. Itu memang kita visinya adalah supaya YouTube channel YouTube kita termonetisasi kan gitu, termonetize gitu. Ini udah lumayan, tinggal mencari viewernya ini Mas. Iklan sudah mulai masuk, tinggal viewers ini yang ini. Nah, kalau viewers ini bisa naik, otomatis ada uang di situ kan. Nah, di situ baru saya kepinginnya bisa berbagi bersama teman-teman yang memang sudah mengisi di situ gitu. Jadi ada royalti lah di situ. Kepinginnya gitu. Baik. Nah, ini makanya untuk Anda pendengar segera kunjungi nih channel YouTube-nya Pertuni Banyumas, DPC Pertuni Banyumas. Jangan lupa subscribe ya. Oke, dan tonton. Ini kan cara mudah untuk berdonasi itu malah cuma nontonin aja itu. Ya, betul, sepakat. Ayo buruan pada nonton ya. Ini banyak nih cerita-cerita nih. Ada Raja Terakhir, kemudian juga ada doa Pak Haji ini ya. Ini banyak nih. Gini Mas, selain itu kan awal-awal memang kita bentuknya sandiwara radio tunanetra. Dalam arti hanya audio yang kita tampilkan. Oke. Dan nanti ke depan ini sudah mulai, ilmu kita udah mulai naik-naik lagi nih ceritanya gitu. Kita bisa edit-edit video, jadi nanti ke depannya kita sisipkan gambar gitu. Karena untuk sandiwara ini kan menurut saya ya, analisa saya itu untuk orang-orang yang usianya kelahiran 70-80 ya, dimana mereka sekarang usianya sekitar 40 ke atas gitu kan. Untuk pecinta sandiwara itu pasti orang-orang yang di usia 80 ke bawah itulah ya. Gitu. Ya, sedangkan anak-anak milenial sekarang ini kan tahun kelahiran mulai sekarang ini kan nggak ngerti sandiwara itu apa gitu kan. Betul. Sempat ada komentar di sebelumnya, kok nggak ada gambarnya, ini sandiwara tuh kok ditanya gambar ya kan. Tapi jadi tantangan juga. Makanya nanti ke depan, mungkin di 2023 ke depan kita ingin membuat sandiwara tapi di arah film mungkin gitu. Nanti kita udah bisa nih kayak telenovela bisa nih kita udah. Tinggal nanti kita butuh beberapa peralatan podcast. Nanti kita bisa buat nih untuk film tunanetra kan belum ada ini. Ya, belum. Saya sejauh ini saya belum pernah melihat gitu, belum pernah. Tunanetra kan, nah insya Allah kita nih mungkin ke sana. Oke, baik. Ya, tapi saya melihat nih komentar-komentar dari pemirsa atau penonton nih, rata-rata ini menyambut positif nih. Masya Allah, aku ingin seperti itu, jadi difabel yang berkarya. Masya Allah, tabarakallah, keren. Terus bagus banget nih, aku suka sandiwara horor-horor kayak gitu, suka banget. Ayo lanjutin. Terus bravo by band. Banyak ini komentar-komentar positif nih ya. Oke, jadi banyak yang menginginkan lanjutkan. Wah, ini terus berkarya begitu ya.
Oke, jadi ini salah satu program yang kalau saya secara pribadi ini juga keren dan saya juga pernah mendengarkan beberapa nih. Kalau bicara tentang sandiwara itu kan kita memerankan tokoh yang bukan kita begitu. Nah, itu kan butuh keahlian tertentu juga begitu, nggak semuanya bisa begitu. Nah, ini yang keren nih. Saya rasa ini cukup luar biasa nih untuk teman-teman Pertuni ya. Oke. Baik, artinya 2023 nih sandiwara ini akan menjadi salah satu program yang masih akan diteruskan oleh teman-teman Pertuni atau ada program-program lain apa yang akan dilaksanakan di 2023 ini, Mas Bowo? Di 2023 kita ada beberapa program kerja, mungkin ini baru rencana sih ya. Ntar masalah ini kita harus musyawarahkan dulu ke teman-teman di kepengurusan. Tapi ada poin-poinnya ya, kita ingin bagi teman-teman, terutama yang pertama yang karena ini di dunia pijat gitu kan, saya ingin ada sertifikat pijat gitulah untuk bagian teman-teman belum mendapatkan. Kan kadang-kadang sertifikat pijat ini kan didapatkan di yayasan-yayasan atau pusat pelatihan-pelatihan tertentu. Gitu. Nah, ini ada teman-teman yang mereka bisa pijat tapi nggak punya sertifikat. Oke. Nah, ini yang harus nanti kita ini dulu adakan pelatihan dan kita buatkan sertifikat. Nah, itu ke 2023 ingin seperti itu. Kemudian saya masih kita berkembang tadi sudah diceritakan, kalau bisa kita buat filmnya lah gitu. Bisa menarik perhatian penonton gitu kan. Itu memang ya kita sudah mulainya ke arah komersil gitu lah. Arti ingin agar YouTube channel YouTube kita bisa berkembang. Kita sudah pasangkan subtitle. Oh iya, betul. Malaysia, Italia, gitu, Inggris juga ada. Kita ingin bisa dilihat juga nggak cuma dari Indonesia, tapi juga bisa dari luar negeri. Gitu. Oke. Jadi udah kita pengennya udah go internasional. Wah, luar biasa nih. Ya, saya doakan semoga secepatnya apa yang menjadi harapan dan keinginan teman-teman Pertuni Banyumas ini bisa tercapai semuanya begitu ya. Nah, gitu kan. Jadi makanya ini ya alhamdulillah sih platform seperti ini tuh justru malah bisa menjadikan kesempatan kita. Saya kepinginnya pemerintah juga bisa melakukan hal yang sama seperti kayak Google ini gitu kan. Ini kan kita mau siapapun bisa lakukan gitu. Dan senangnya Google sendiri benar-benar bisa memberikan ini dan akses untuk tunanetra juga gitu. Siap. Jadi kita bisa upload sendiri tanpa harus dibantu oleh pendamping dan sebagainya. Baik. Ya, luar biasa Mas Bowo. Asik sekali obrolan kita, tapi tak terasa waktu kita sudah habis ini Mas Bowo ya. Iya. Mungkin nanti suatu saat kita sambung lagi obrolannya Mas Bowo ya. Oke, sukses terus untuk Mas Bowo. Salam untuk teman-teman Pertuni di Banyumas. Alamat itu Mas. Oh ya, hampir lupa betul. Alamatnya Mas Bowo, kemudian nomor HP yang bisa dihubungi nih. Bung Masdar pasti menunggu-nunggu ini. Ya, bagi teman-teman yang ingin berkenalan dengan teman-teman di Pertuni atau saya bisa nanti menghubungi di 085 867 04 2828. Silakan menghubungi itu nanti mungkin ada hal yang ditanyakan mengenai dunia tunanetra bisa ditanyakan tersebut. Atau ke rumah saya mungkin di sekretariatan kami di Jalan HR Bunyamin, Kompleks Cabu Bima nomor 6A. Di belakang KFC Drive-Thru Kabuaran. Baik, terima kasih sekali lagi Mas Bowo. Salam untuk teman-teman Pertuni Banyumas, semoga makin sukses ke depannya. Sampai jumpa lagi Mas Bowo. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum. Salam. Baik pendengar, dengan ini berakhir pula kebersamaan kita di Suara Difabel untuk edisi kali ini. Setelah ini nanti tugas saya akan diteruskan oleh Citra hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sekarang saatnya kami ajak Anda bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.